warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. bersama saya, Ibu Puspita Herawati dari SDN 4 Sendang Rejo, dan di samping kanan saya, Ratna Sri Dewi Aminatwati juga dari SDN 4 Sendang Rejo, dan di samping kiri saya, Pustilawati Ningsi dari SDN 4 Sendang Rejo. terima kasih kepada fasilitator kami yaitu Bapak Abdul Hadimul Azal MPD, dan terima kasih kepada pengajar praktik saya Ibu Hasanah. Terima kasih kepada pengajar praktik saya Bapak Nur Hasan. Pada video kali ini kami akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dengan menggunakan alur tirta, dengan pembagian tugas sebagai berikut, yaitu sebagai pengamat, sebagai coach, dan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Kus. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana kondisi Ibu juga? Alhamdulillah saya juga sudah membaik setelah kemarin agak Iya. sempat KO juga. Alhamdulillah. Ini gimana ini? Kita sebelum melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang penting. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita nanti. Jadi baik Ibu sebagai coach dan coachingnya nanti saya akan amati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian dan sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot dan bagaimana respon dari coachingnya. Saya mengingatkan kembali ya Bu, pada saat coaching nanti tolong disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan kemampuan atau potensi dari coaching. Nah, sekarang pertanyaan pertama saya ini, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dari coaching nanti? Ya. Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti mungkin yang pertama adalah present Ibu ya, kehadiran penuh. Kemudian saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot, kemudian dengan mendengarkan aktif, mungkin seperti itu Ibu. Oke, kalau begitu jadi nanti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, present, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Dari ketiganya, mungkin yang mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik, yang ingin saya observasi? Iya, baik Ibu. Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu dengan mendengarkan aktif Bu ya. Dengan mendengarkan aktif, kemudian dengan menggali pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti supaya coach saya bisa menggali segala potensinya dengan mengembangkan ide-ide yang dimilikinya, sehingga coach saya nanti bisa menemukan akar permasalahannya dan solusinya. Mungkin itu sih Bu. Oke, baiklah. Menurut saya sebagai observer, setelah mengetahui kompetensi yang ingin dicapai, maka indikator seperti apa yang Ibu ingin capai dan kembangkan dalam proses coaching di kesempatan ini? Mungkin begini Bu, saya akan mengembangkan kompetensi kepada coach saya dengan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Jadi nanti akan ada langkah yang terbaik buat dia mengatasi masalahnya, begitu Bu.
Jadi demikian apa yang dapat kita lakukan pada tahap pra observasi ini. Silahkan Ibu memperhatikan kucing bersama coach. Ya. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah ini saya akan mempraktekkan coaching saya kepada Ibu Puspita. Begitu Ibu, terima kasih. Iya, silakan. Assalamualaikum Ibu Pipip. Waalaikumsalam Ibu Gusti. Iya, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Oke, tadi pagi saya lihat Ibu Puspita tidak bersemangat. Bisa cerita nih? Iya, tadi saya ingin curhat kepada Ya. Ibu. Apakah ada waktu Ibu? Iya, enggak apa-apa Ibu. Saya sekarang longgar. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sebenarnya ada sedikit masalah yang membuat saya tadi pagi wajah saya agak muram seperti itu Ibu. Jadi apa nih yang membuat Ibu sedih? Kira-kira bantuan seperti apa yang akan saya berikan? Sebenarnya saya ingin sharing Ibu dan mendapatkan solusi atau pemecahan masalah terkait dengan permasalahan saya. Baik Bu Bibit, dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Ibu. Semoga dengan begini perasaan Ibu Bibit bisa lega. Terima kasih Ibu. Hari ini saya ingin bercerita kepada Ibu Gusti tentang permasalahan saya di kelas 2 Ibu. Nah sekarang saya kan menjadi wali murid kelas 2. Wali kelas di kelas 2 ini saya perhatikan kemampuan membacanya ini memang kurang Ibu. Jadi kemarin sebenarnya juga ada aduan. Jadi Bu Pipit ini ingin anak-anak kelas 2 bisa lancar membaca, begitu ya Bu? Iya betul sekali Ibu, karena menurut saya jika anak-anak di kelas saya, di kelas rendah ya Ibu, di kelas 2 belum bisa membaca dan menulis, bagaimana saya memberikan materi, sedangkan kita juga membutuhkan waktu. Dan ketika anak itu tidak bisa membaca, maka waktu kita juga akan berkurang seperti itu Ibu. Oke, baik. Kemudian menurut Ibu Pita sendiri, apa yang bisa membuat anak-anak itu bisa membaca dengan lancar, dengan keterbatasan waktu yang Ibu Pipit miliki, dan bagaimana langkah yang akan Ibu Pipit ambil? Menurut pendapat saya, salah satu langkah yang dapat saya lakukan adalah dengan memberikan perhatian dan rasa sabar sebagai guru dalam proses saya mengajari untuk proses membaca tadi. Seperti itu. Baik Bu Pita. Sekarang menurut pengamatan Ibu, untuk bisa membuat anak-anak itu bisa membaca dengan waktu yang Ibu miliki itu, bagaimana? Begini Bu Gusti, pada tahun ini memang saya menjadi wali kelas 2 Ya. sedangkan ketika awal pembelajaran saya alhamdulillahnya juga diterima dan lulus pendidikan pendidikan profesi guru atau kita sebut PPG. Jadi pelaksanaan PPG ini selama 3 bulan sehingga mungkin menyita waktu saya dan saya tidak bisa maksimal dalam proses pembelajaran seperti itu Ibu. Dan juga ada anak yang merasa bahwa dirinya kurang diperhatikan guru kelas seperti itu. Oh, jadi begitu ya Ibu ya. Kalau boleh tahu nih ya, berapa jumlah murid keseluruhan kelas 2, kemudian bagaimana presentase antara anak yang sudah bisa membaca dengan anak yang kurang lancar membacanya? Setelah saya amati kemampuan membaca murid saya kelas 2 ini, dari total jumlah murid saya berjumlah 6, yang sangat lancar membaca hanya 1 Ibu, dan yang lain masih sangat membutuhkan perhatian saya seperti itu Ibu. Oh, begitu ya Ibu Pipit ya. Jadi lumayan banyak ya yang belum lancar membacanya ya Bu ya. Betul Ibu Gusti.
Yang saya sedihkan juga dan saya bingungkan, di awal ini saya sudah kurang maksimal dalam pembelajaran dan dalam mengajar karena tugas tambahan lain yaitu tugas PDG seperti itu. Oh iya. Oke Ibu. Jadi sekarang nih menurut Ibu Pipit nih ya, untuk skala 1 sampai 10, menurut Ibu sekarang posisi Ibu berada di posisi berapa untuk mencapai tujuan? Ya. Menurut saya posisi saya saat ini masih di kisaran 6 Ibu. Masih di kisaran 6 ya. Oke Ibu, tidak apa-apa. Nah kemudian target skala yang Ibu harapkan itu setelah menemukan solusi nanti dari permasalahan nanti kira-kira berapa ya? Begini Ibu, skala yang saya harapkan dari 6 tadi, posisi saya 6, saya berharap ada di posisi 8 Ibu. Oke baik, bagus sekali harapan Ibu. Dari skala yang ingin Ibu peroleh tadi, maka ada kekuatan yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai hasil tersebut. Menurut pendapat saya Ibu, kekuatan yang saya miliki yaitu saya harus bisa mengatur atau memanage waktu dan dapat memposisikan diri sebagai guru dan mengerjakan tugas tambahan lain. Yang kedua yaitu melakukan koordinasi kepada rekan sejawat saya ketika saya tidak bisa mengajar dengan maksimal di kelas. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan WA. Jadi saya kan membentuk WA group. Itu saya tetap perhatian. Bagaimana? Alhamdulillah, Ibu sudah berusaha dengan baik dalam menjalankan tugas Ibu sebagai guru kelas 2. Kemudian di posisi 8 dari posisi 6, Bu Pipit berharap anak-anak bisa naik ke posisi 8. Tentunya tidak semulus seperti apa yang kita bayangkan, ya kan? Pasti akan ada hambatan-hambatan dalam proses tersebut. Nah, kira-kira hambatan apa saja yang selama ini Ibu Pipit hadapi untuk bisa membuat anak-anak lebih lancar membacanya? Saya rasa hambatan terbesar saya adalah tentang waktu. Jadi saya harus pandai dalam membagi waktu dan menentukan skala prioritas agar semua kewajiban saya dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada pihak yang saya rugikan. Seperti itu. Oke, baik sekali Ibu. Semoga di sesi sharing ini kita dapat mengetahui cara terbaik, langkah terbaik untuk memecahkan masalah Ibu Pita terhadap kelas 2 ini. Jadi selanjutnya ya, apa yang sudah kita bahas ini, kemudian rencana apa yang akan Ibu Pita ambil untuk kedepannya? Yang pertama, rencana saya kedepannya yaitu sebenarnya saya sudah berkoordinasi Ibu dengan salah satu rekan sejawat saya, yaitu guru yang memiliki jam mengajar yang kurang dan tidak full, sehingga guru tersebut memiliki waktu yang agak longgar daripada saya, seperti itu. Oke, gitu ya Bu. Langkah yang Ibu Pipit ambil ini sudah sangat bagus dan sudah tepat ya, menurut saya sudah tepat, dengan meminta rekan guru yang lain untuk membantu begitu ya. Dan apakah Ibu Pipit sekarang merasa bahwa guru tersebut mampu tidak mengajar di kelasnya Ibu Pipit? Saya rasa secara teori atau materi guru tersebut mampu Ibu, karena materinya masih kelas 1. Oke, mampu ya. Iya. Sedangkan apakah murid Ibu Pipit sendiri itu berkenan jika seandainya itu diganti oleh guru yang lain, dan murid itu merasa nyaman tidak ketika proses pembelajaran berlangsung? Nah, jadi seperti ini Ibu, ketika murid saya di kelas 2 diajar oleh guru pengganti, mungkin secara psikologis mereka merasa kurang diperhatikan, karena tadi hanya memberikan materi saja tanpa memperhatikan siapa yang bisa membaca, siapa yang sudah bisa membaca, seperti itu. Oke. Kemudian menurut Ibu Pipit, pengamatannya Bu Pipit itu untuk bisa membuat anak-anak bisa membaca, bagaimana ini caranya?
menurut saya pengalaman yang telah saya lakukan di tahun-tahun yang lalu, yaitu saya membimbing anak-anak yang belum dapat membaca, yaitu saya mengambil di jam luar pelajaran. Jadi setiap anak-anak yang belum bisa membaca itu tidak saya bolehkan pulang, dan saya berikan tambahan jam untuk belajar. Dan sedangkan yang pandai saya juga libatkan sebagai tutor sebaya, seperti itu. Bagus sekali apa yang sudah Ibu jalankan selama ini ya. Adakah hal-hal lain yang akan Ibu rencanakan ke depannya? Baik Ibu, rencana saya yaitu yang pertama tetap melakukan bimbingan, seperti itu, perhatian yang lebih. Dan ketika jadwal PPG saya longgar, maka saya akan dedikasikan waktu saya untuk murid-murid saya, seperti itu. Apa yang Ibu lakukan sudah bagus, Bu Pipit ya. Dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian apakah ada cara lain untuk mengantisipasi ketika ada murid Ibu yang menanyakan tentang perhatian Ibu di dalam pembelajaran di kelas? Nah, itu tadi dengan cara menentukan skala prioritas saya, dengan cara ketika saya sudah longgar, saya akan ke sekolah dan full membersamai mereka di dalam kelas Ibu, seperti itu. Dan jadi insya Allah tidak ada anak-anak yang merasa kurang diperhatikan. Baik Bu, jadi Ibu ingin melakukan bimbingan setelah jam pembelajaran berlangsung ya. Jadi anak-anak, Ibu juga bisa membagi rekan ya di jawabannya bagi yang belum selesai dan belum lancar membacanya, dan begitu supaya tidak ada kecemburuan ya, kecemburuan waktu seperti itu ya Bu. Iya, benar. Kemudian juga yang kedua, ingin berkolaborasi dengan orang tua supaya mereka mampu membimbing anak-anak mereka di rumah, begitu ya Bu ya? Iya, benar itu. Oke, jadi setelah menyampaikan rencananya seperti apa, kemudian permasalahannya seperti apa, bagaimana nih perasaan Ibu Pipit setelah melakukan percakapan dengan saya saat ini? Alhamdulillah, perasaan yang saya rasakan ini lega, pastinya lega dan bahagia juga, karena ternyata saya juga sebenarnya dapat menentukan solusi saya sendiri berkat bantuan Ibu yang memberikan dorongan melalui pertanyaan-pertanyaan yang membimbing saya untuk kenali solusi, seperti itu. Baik, sekarang Ibu Pita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan ini ya Bu ya. Rencana yang sudah dibuat tadi juga, kemudian komitmen apa yang dapat Ibu lakukan untuk dapat menjalankan rencana tersebut, dan apakah ada batasan waktunya, begitu Bu? Mohon izin saya menyampaikan ini tentang komitmen saya, karena dilihat dari prosentase kelas 2 yang memang lebih banyak yang belum membaca daripada yang membaca, sehingga saya membutuhkan waktu yang agak lama, itu sekitar 3 bulan, karena 3 bulan sebelumnya saya sudah kurang maksimal dalam pembelajaran, seperti itu. Oke Bu, berarti Bu Pipit membutuhkan waktu selama 3 bulan ya. Iya. Jadi untuk membuat anak-anak itu bisa lancar dalam membacanya. Baik Bu, luar biasa ya diskusi kita hari ini. Lalu selanjutnya untuk dukungan seperti apa kira-kira Ibu Pipit butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu? Tentunya dukungan yang pertama adalah dari pimpinan, yaitu kepala sekolah. Ya. Yang kedua dari rekan sejawat saya, dari anaknya sendiri atau murid saya sendiri, dan juga wali murid. Itu. Oke. Kemudian apakah ada lagi nih yang mungkin Ibu sampaikan selain hal tersebut? Saya rasa sudah cukup Ibu, apa yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi Bu Pipit rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan dan impian Ibu Pipit.
dan anak-anak sudah bisa lancar membaca, ya. Kemudian Ibu juga sudah bisa berkolaborasi kepada rekan sejawat. Baik Bu, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan kepada saya, ya, saya berharap semoga apa yang Ibu rencanakan bisa teratasi gitu. Dalam menyelesaikan permasalahan ini setidaknya Bu Pipit sudah menemukan sendiri solusinya dan sudah berkomitmen sendiri dengan diri sendiri untuk dapat melaksanakan rencana tadi. Baik itu, saya rasa cukup dan saya mohon izin undur diri. Saya terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan ini saya sudah menerima pencerahan sendiri dari proses diskusi kita pada siang ini. Iya, Bu Pipit, sama-sama ya Bu ya. Saya juga terima kasih. Oke Bu Pipit, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Gus, ketemu lagi. Iya, waalaikumsalam Ibu. Oke, jadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan coachnya Bu Puspita. Iya Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching bersama Ibu Puspita dan alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar Ibu. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya akan menanyakan beberapa hal terkait kegiatan pasca observasi. Ibu bersama kucinya tadi. Kira-kira bagaimana Ibu menilai performa dari Ibu terkait dengan kompetensi coaching yang telah Ibu lakukan bersama Kuci tadi? Iya, baik Ibu. Setelah saya melaksanakan kegiatan coaching tadi bersama Ibu Puspita, di sini saya menilai diri saya sendiri bahwasanya pada saat praktek coaching tadi saya sudah menggunakan alur tirta Ibu. Jadi yang pertama saya sudah menggunakan alur tirta dengan pendekatan yang pertama saya sudah menentukan tujuan dalam mempraktekkan alur tirta tadi, kemudian dengan mengidentifikasi masalahnya Ibu Kuci, kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi Ibu. Sudah saya gali untuk menggali rencana apa saja yang akan dilakukan dalam mengatasi masalahnya. Kemudian yang terakhir dengan menentukan tanggung jawab Ibu, dengan komitmen beliau untuk menyelesaikan dan mengungkapkan ide-ide yang dia miliki untuk mengatasi masalahnya. Begitu Ibu. Nah Ibu, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya setelah observasi kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan? Ya, terima kasih Bu, silahkan. Oke, baiklah Bu. Menurut saya sebagai observer atau pengamat, tadi saya pada saat proses coaching antara Bu Gusti sebagai coach dan Bu Puspita sebagai coach sudah berjalan dengan baik, dan juga alur tirta itu sudah dijalani, sudah sesuai, dan sudah berusaha untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Kuci dengan sangat baik, mengajukan pertanyaan berbobot, juga Bu Puspita sebagai Kuci dapat mengungkapkan pencerahan dan gambaran solusinya sendiri. Adanya timbal balik respon yang baik dari Kuci sehingga pembicaraan menjadi mengalir, tetap fokus pada alur tujuan seperti prinsip Kucinya juga terlihat jelas pada alur tujuan. Jadi menurut saya Ibu memang sudah sangat memahami alur tirta ini dengan baik. Setelah Ibu mendengarkan hasil pengamatan saya terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, bagaimana menurut Ibu?
Terima kasih Bu Sri ya. Setelah saya mendengar hasil pengamatan dari Ibu, saya kok merasa senang ya Ibu ya. Karena apa? Praktek kucing saya ternyata sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah sesuai dengan prinsip coaching Ibu. Mungkin dalam hal ini saya akan lebih mempraktekkan lagi terhadap rekan sejawat saya, terhadap mungkin murid saya di kelas. Dengan begitu beberapa hal atau banyak melakukan latihan Ibu ya, maka akan lebih melengkapi pemahaman saya tentang coaching ini. Oke. Setelah ini apakah ada rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Ya, mungkin rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya sudah pasti ya Bu ya, yaitu saya akan terus berlatih. Yang pertama, supaya nanti saya sudah terbiasa melaksanakan coaching ini terhadap rekan sejawat saya, kemudian lebih terampil lagi dalam mengungkapkan atau menggunakan pertanyaan yang berbobot, kemudian terbiasa juga untuk memberikan mendengarkan aktif, jadi supaya suasana coaching itu lebih baik lagi. Wah, Begitu Ibu. luar biasa ya Bu Kus, sudah menyampaikan rencana Ibu tadi, dan akan sering berlatih begitu ya, sehingga coaching nanti itu bisa semakin mahir ke depannya dan memberikan coaching terhadap melakukan coaching terhadap teman-teman sejawat, sehingga nantinya semuanya bisa menambah pengetahuannya. Kemudian Ibu, sebelum di akhir sesi ini, apakah mungkin ada beberapa hal atau apa yang ingin disampaikan begitu? Mungkin sudah cukup sih Ibu ya, sudah cukup. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Kita akhiri saja kegiatan kita pasca observasi ini. Semoga kita tetap semangat dalam belajar dan berlatih. Wassalamualaikum. Terima kasih Ibu.